Nikah, mandang bibit bebet bobot. Hai semuanya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik aja, semoga sehat selalu. Minta tolong yang lagi deket sama janda anak satu, tolong merapat, tolong dengarkan konten ini. Ini wajib didengar, ini wajib dimasukkan ke dalam otak, hati, sanubari, DNA kalian. Ya, buat laki-laki penanggung resiko, penikmat janda anak satu. Aku pribadi nggak akan nyalahin kamu, even anakku cowok pun aku juga nggak akan nyalahin dia kalau dia tertarik dengan janda anak satu. Karena cinta itu nggak kenal status. Contohnya apa? Aku barusan baca berita bahwa pramugari suatu maskapai itu digilai sama pejabat tinggi, kan nggak kenal status. Tapi pernah nggak sih kamu tuh jadi orang paling sabar sedunia? Oh, pasti di dalam hati kalian, aku mbak langsung bercerita gitu ya. Boleh kalian kalau mau cerita sama aku, boleh di kolom komentar, tapi tanggung sendiri kalau identitas kalian tersebar. Tapi kalau kamu mau cerita bisa DM aku atau dicurhat di email yang ada di description box. Balik lagi, pertanyaannya nih, kamu pernah nggak jadi orang paling sabar sedunia tapi nggak ada yang ngehargain, nggak ada yang ngeliat itu? Kamu bukan korban KDRT tapi mentalmu hancur terus. Ini ada kisah nyata ya teman-teman, ini kisah nyata. Itu kenapa aku memanggil kalian pemuda yang pecinta janda anak satu untuk mendengarkan konten ini, karena ini kisah nyata. Ini kisah nyata dari seorang pria pecinta bukan hanya wanita, tapi dia mencintai satu keluarganya. Kayaknya kalau dia bisa muter waktu, dia dikasih kesempatan untuk muter balik waktu, dia nggak akan mau tuh ngambil jalan ini dan mencintai satu wanita ini yang ternyata dia harus mencintai seluruh keluarganya. Mari kita sebut saja cowok ini sebagai Budi. Budi ini pekerja kantoran, pokoknya hidupnya normal-normal aja, santai-santai aja. Dia bukan pemain juga, dia nggak punya background yang aneh-aneh. Dia laki-laki lurus-lurus aja, kerja kantoran. Dan dia menikah dengan janda anak satu, kita sebut janda ini Mawar. Semenjak Budi menikahi Mawar, pernikahannya itu bukan lagi soal cinta, tapi soal bertahan. Awalnya, Budi ini cinta banget sama Mawar. Nggak peduli dia janda, bawa anak, intinya cinta banget, makanya mau dinikahin. Keluarganya Budi ini sempat nggak setuju. Tapi karena cinta, terus berjuang, pokoknya intinya dinikahin lah. Singkat cerita, Budi sama si Mawar ini nikah. Dikasih rumah, hidup dari nol. Tapi semenjak menikah, si Mawar ini jadi jaga jarak sama keluarganya Budi. Bener-bener seluruh keluarganya Budi. Bahkan pas hamil itu, si Mawar pulang ke kampungnya, nggak balik-balik lagi, sampai lahiran, dan bahkan ulang tahun anaknya Budi sama Mawar pun yang pertama itu Budi itu cuma bisa video call, dan itu berkelanjutan sampai ke anak kedua. Jadi lahiran anak pertama, kedua itu ya si Mawar sama keluarganya di rumah bapak ibunya si Mawar ini. Jadi Budi itu di rumah sendirian kerja, ya mereka long distance marriage. Jadi si Budi ini cuma bisa video callan doang. Tapi Budinya tetap sabar, Budi tetap melakukan kewajibannya, dia ngirimin uang tiap bulan. Intinya dia bertanggung jawab lah sebagai bapak dan suami. Tapi menurut Budi udah kelewatan, karena anak pertama sampai ulang tahun anak pertama aja cuman video call, lahir anak kedua masa mau diulangin hal yang sama lagi. Akhirnya Budi memaksa si Mawar ini untuk, ini loh kita udah punya rumah sendiri, kita tuh kalau udah nikah harus rumah-rumah sendiri berdua gitu. Dipaksalah si Mawar ini tinggal sama Budi. Berarti tinggalnya Budi, Mawar, anak bawaannya Mawar sama dua anaknya. Tapi ternyata teman-teman, pendapatnya Budi ini itu bukanlah solusi, tapi neraka baru untuk Budi. Mawarnya nggak masak, nggak bersih-bersih rumah, bahkan anak bawaannya Mawar sendiri aja terlantar. Yang mungkin waktu PDKT Mawar pasti ceritanya kayak, iya anakku ikut aku soalnya bla bla apalah, kita nggak tahu ya mereka ceritanya gimana. Itu terlantar. Jadi udah rumah berantakan, tiap hari Mawar scroll sosmed. Jadi tiap hari Mawar ini mengebandingin Budi sama keluarga adik iparnya. Intinya apapun masalahnya, Mawar ini nggak bisa disalahin. Misal nih, masalah kecil kayak pintu rusak deh, atau misal ngurus tanaman atau ngurus air gitu. Mawar jawabannya selalu kayak, itu suami adikmu aja bisa ngurus semuanya, masa kamu enggak? Ya kan tai ya. Coba kalian bayangin deh, kalian laki-laki mengeluh doang. Sekecil kalian ngeluh tentang kerjaan kantoran itu kan sikut-sikutannya ngeri ya. Minimal jadi istri kalau nggak bisa masak, nggak bisa beberes rumah, jadi rumah gitu loh. Jadi tempat untuk pulang aja itu minimal gitu loh. Ini kalian sambat kayak kerjaanku gini. Dia itu suami adikmu aja bisa ngurus semuanya. Coba Anda kalau digituin sama istri Anda, pengen mbok suapu ini, ya kan? Bahkan si Mawar itu nyuruh Budi untuk berbohong ke keluarganya, even itu soal baret mobil, hal-hal kecil apapun itu, pokoknya disuruh bohong. Si Mawar ini red flag banget ternyata setelah menikah. Jadi Budi ini baru tahu. Dan akhirnya Budi itu ngerasa kalau ini tuh bukan rumah, dan ini juga bukan istri, bukan tempat aku untuk pulang. Ini tekanan batin tiap hari. Akhirnya Budi ngerasa kayak gitu. Tapi yang bikin Budi nggak pergi itu apa? Anak-anaknya.
Karena dia tahu kalau misalnya dia pergi atau nyerahin si Mawar, anak-anaknya pasti akan ikut Mawar karena umurnya masih under 17 tahun dan butuh ibunya banget karena masih kecil. Dan dia mungkin ngelihat ya anak sambungnya aja terlantar begitu, gimana nanti anak-anakku kalau ikut dia. Wah, gitu pikirannya si Budi. Dan si Mawar ini setiap hari itu selalu membandingkan keluarganya, dirinya, termasuk Budi sama orang lain, terlebih adik iparnya. Mawar ini sibuk banget tiap hari, dia seolah-olah selalu menjadi korban. Dia nggak move on nih si Mawar. Saking sibuknya dia mikir kalau dirinya adalah korban, dia sampai lupa kalau dia itu juga seorang istri dan seorang ibu. Tapi nggak sampai di situ penyiksaan si Budi ini. Keluarganya Mawar gimana? Jangan ditanya. Keluarganya Mawar toksik luar biasa. Telepon tiap hari, iya. Bukan nanyain kabar, gimana perkembangannya, atau nanyain kelakuan anaknya gimana, enggak. Tiap hari dia, orang tuanya Mawar ini bercerita tentang keluarga adik iparnya, cucunya ini. Bukan cucunya yang dari Mawar dan Budi, tapi cucunya yang lain, dan sambat ke Mawar, dan itu nge-trigger Mawar untuk semakin membandingkan dirinya dengan orang lain. Akhirnya apa? Budi ngerasa dia nggak punya tempat, bahkan di rumah sendiri, bahkan di hati istrinya sendiri. Tapi dia tetap bertahan di rumah itu hanya karena anak-anak. Gila banget kan? Relate nggak sama ceritamu? Yang lagi nonton ini merasakan hal yang sama? Atau ternyata yang cerita ini kamu? Atau sebenarnya cerita yang tak bawa ini adalah ceritamu? Kadang kamu itu hancur bukan karena ditampar, bukan karena digebukin, bukan karena habis main Beyond, enggak. Tapi karena kamu tuh dimatiin tiap hari pelan-pelan dari dalam. Terus kamu pikir nikah itu cuman karena cinta, kamu cuman menikahi satu wanita ini, atau kamu cuman menikahi satu laki-laki ini? Enggak. Kamu menikahi juga keluarganya, karakternya, trauma masa lalunya, tingkah lakunya, pengalaman hidupnya, semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari luar sampai dalam itu kamu nikahin. Sebenarnya Budi itu nggak nyesel nikah sama Mawar, cuman dia kayak nggak nyangka gitu loh. Karena mungkin PDKT-nya mulus-mulus aja, dia nggak nyangka kalau setelah menikah dan punya anak, kok kehidupanku jadi kayak gini gitu. Budi juga nggak nyangka kalau ternyata dia menikahi satu orang yang toksik tapi beserta keluarganya. Gila nggak? Toksiknya double-double. Jadi buat kalian yang lagi nonton video ini, kalau kalian sedang berpacaran dan ke arah serius sama orang yang menurut kalian toksik, atau nggak bisa lepas dari keluarganya, atau dia nggak bisa mengambil keputusan tanpa andil keluarganya, tolong banget ditinggal daripada nasibmu kayak Budi. Kenapa kok harus ditinggal? Apalagi kalian udah mau ke arah serius. Karena pernikahan itu nggak bisa, nggak akan kuat, nggak akan bertahan kalau satu orang doang yang berjuang sendirian. Pernikahan itu nggak akan kuat kalau kamu doang yang berjuang. Pernikahan itu nggak akan kuat kalau kamu doang yang nahan, tapi satu keluarga yang nindas. Gimana cerita Budi dan Mawar? Ya, nggak nyesel kan kalian para pecinta janda anak satu kumpul di sini? Kalau kalian ngerasa kalian, Mbak, aku sama nih Mbak ceritanya kayak Budi. Aku adalah suami yang selalu berjuang sendirian dan tidak dianggap, tulis di kolom komentar ceritamu kayak gimana, dan tulis juga di kolom komentar kamu tuh pengennya istrimu tuh sebenarnya kayak gimana. See you next video, bye.